Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat sebangsa setanah air, pada pagi hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, pada subuh, kita mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan daripada Abu Fikri Lovers, yang bunyi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mendalami dan mencapai makrifat kepada Allah? Apa tanda yang dirasakan oleh orang yang sudah mencapai makrifat? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara? Kemudian apa tandanya seseorang itu sudah makrifat kepada Allah? Nah, caranya itu tidak lain hanya kita tanamkan rasa keinginan yang kuat untuk mengenal dan mengetahui tentang hal Allah, Rasul, serta makhluk dan alam semesta. Nah, itu. Kita langsung kepada poinnya saja. Dalam kajian ilmu tasawuf, kita kenal bahwa diri kita ini kan tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu pengertiannya adalah tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, Allah lah dianya. Jadi kalau kita ada melihat zat di alam semesta ini, apakah itu zat cair, zat gas, zat padat, materi, itu tidak ada. Kemudian ada beberapa sifat, luas, sempit, gelap, terang, baik, buruk, itu tidak ada. Dan nama-namanya itu tidak ada, serta wujudnya, materinya, itu tidak ada. Tapi ada, kami lihat Pak Ustadz, zat gas, zat cair, zat padat, materi, benda, dan nama-nama. Kami melihat ada loh. Jawabnya tidak ada. Kita mengatakan itu ada karena alam pikir kita mengatakan itu ada. Alam rasa batin kita mengatakan itu ada. Sejatinya tidak ada. Ingat, sejatinya tidak ada. Bisa kita buktikan? Ya bisa lah. Apa buktinya? Oke. Seperti saya nih, bersuara, berkata, berbicara. Pertanyaan, apakah bisa saya bersuara, berkata, berbicara? Bisa enggak? Kalau tidak ada tubuh. Kalau tidak ada badan, kalau tidak ada jasad. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Nah, pertanyaannya, siapakah yang membuat tubuh, badan, jasad? Siapa? Kitakah atau Allah? Jawabnya Allah. Nah, pada poin ini kan kita tidak ada. Kita nol. Itu. Nah, di poin yang kedua, kebiasaan kita adalah mendengar, melihat, merasakan, mencium, dan bergerak. Itu kebiasaan kita. Dan kita kira itu kita. Benarkah itu kita? Jawabnya tidak. Bukan kita itu. Yang mengatakan itu kita adalah alam pikir kita, alam rasa kita, kebiasaan kita dalam hidup. Sejatinya bukan. Sejatinya tidak. Lalu siapa? Ya Allah lah. Nah, ini bisa kita lihat pada surah As-Sajdah. Ya. Surah As-Sajdah ayat 9. Bunyinya begini. Summasawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika kami lihat bentuk tubuh badan jasadmu dalam kandungan makmu sudah sempurna, maka kami tiupkan atau kutiupkan ruhku ke dalamnya. Ingat, rohku ke dalamnya.
Nah, rohku itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak pada tubuh. Rohku. Tidak ada kita di situ. Rohnya Allah, saudaraku. Nah, pada poin kedua juga kita tidak ada. Nah, begitu cara kita memandangnya. Jadi bersuara, berkata, bergerak, kita tidak ada. Kecuali Allah. Mendengar, melihat, mencium, merasa, berpikir, bergerak, kita tidak ada. Kecuali Allah. Nah itu. Nah, ini kan diungkapkan oleh Allah sendiri pada kitab Quran. Surah As-Sajdah ayat 9. Nah, lalu kapan kita ini dibolehkan mengatakan kita ini ada? Nah, ini waktu saya kan umrohnya udah 2 kali nih, alhamdulillah ya. Nah, di umroh yang kedua itu saya pertanyakan ini kepada Allah. Dia terjawab. Jawaban itu terasa ya di dalam rasa diri. Bunyinya begini. Abu Fikri, setelah kamu tahu bahwa pada poin 1 kamu tidak ada, poin 2 kamu juga tidak ada, dan engkau menuntut aku untuk menjawab di momen yang mana engkau mengatakan bahwa engkau itu ada. Maka waktu itu Allah katakan, saudaraku, apa katanya? Pada tubuhmu yang satu ada 3 hak. Ada 3 hak, ada 3 kewajiban. 1, hak ketuhanan. 2, hak hamba. 3, hak hewan, jin, manusia, setan. Nah, jadi ini saja yang perlu kita ketahui. Kalau kita pergi pagi, pulang sore, cari duit. Nah, sebelumnya biasanya kita kan begini. Kita bangun tidur, itu ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, mandi, tukar baju, kita sholat, kita sarapan, kita kerja. Nah, sebatas itu hamba namanya itu. Kita dapat duit atau rezeki, sebatas itu hamba namanya itu. Nah, itu boleh kita mengklaim itu kita. Aku tidur, bangun tidur, aku pergi ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Aku tukar baju, aku sholat, aku makan, minum, aku bekerja, aku dapat uang. Sebatas itu boleh kita mengatakan itu adalah kita. Tetapi seketika uang tadi dibelikan kepada rumah, kendaraan, pakaian, makan, minum, serta fasilitas, dan menyekolahkan anak hingga jadi orang, TK, SD, SMP, SMA, sarjana, magister, dokter. Sekali-kali kita tidak boleh mengatakan itu kita. Itu apa? Itu haknya ketuhanan. Tak boleh kita klaim hak ketuhanan itu. Apalagi kadang-kadang kita marah dengan anak seketika dia melawan, menentang. Wah, kamu yang aku bela, kamu yang aku urus, kamu itu aku yang melahirkan, yang memberikan rumahmu, kendaraanmu, bajumu, makan minuman, menyekolahkanmu adalah aku. Itu tidak boleh. Itu adalah hak ketuhanan. Nah, kalau kita sempat seperti itu, kita akan jatuh pada hak yang ketiga. Hewan, jin, iblis, setan. Kita jatuh ke situ. Nah, jadi kita hanya boleh mengatakan kita itu ada seketika kita berstatus hamba. Makanya kata Rasulullah, urusan yang terbaik bagi kamu adalah urusan yang di tengah-tengah. Tuhan tidak, hewan, jin, iblis, setan pun tidak. Siapa? Hamba. Nah, ini saja yang perlu kita hafal, yang kita ingat-ingat. Jangan sampai kita lupa itu. Jadi kalau kita ingat itu, ya orang mau berbalas budi, oke, tidak ada apa-apa. Karena memang bukan kita lah memberi kebaikan kepada mereka. Tetapi Allah yang memberikan melalui diri kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, itu makrifat namanya. Itu mengenal namanya. Begitulah cara kita memahami makrifat ketuhanan, saudaraku. Nah,
Nah, bagaimana tanda-tandanya? Ciri-cirinya kalau orang itu sudah makrifat, ya dia hidup biasa-biasa saja. Dia berbuat dengan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran. Itu dia, itu hamba itu. Nah itu. Tapi seketika dia mendapatkan hasil, dia memberi orang, membantu orang, termasuk keluarganya, dia tidak berani mengklaim kalau itu dia. Tapi itu adalah Allah yang memberikan melalui dirinya. Itu. Makanya orang mau membalas budi dan tidak, dia slow-slow saja. Orang mau memuji atau tidak, dia slow-slow saja. Apalagi saat dia dihina, dicaci, dimaki, dipitnah, dia santai. Oh, Abu Fikri itu bodoh. Abu Fikri itu tidak jelas. Abu Fikri itu ya tidak apa-apa. Karena kita sudah ma'rifat, memang kita ini bodoh. Kalau tidak bodoh, tidak mungkin kita belajar. Ya kan? Memang kita tidak jelas. Kita ini hambakah, Tuhankah? Kan tidak jelas. Kalau tidak ada ilmunya, kita akan tersesat, tergelincir menjadi hewan, jin, iblis, setan. Yang saya katakan tadi. Nah itu. Oh memang kita ini sesat. Ya memang kita sesat. Makanya kita minta petunjuk kepada Allah. Supaya ditunjukkan pada jalan yang benar. Makanya dalam sholat tadi, kita katakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah, aku ini kepada jalan yang lurus. Nah, selama kita atau umat ini masih berkata itu, sebenarnya dia sedang sesat. Ya biasa saja. Nah, itulah kenapa orang yang belajar ilmu tasawuf, yang sudah mulai dia bermakrifat kepada Allah, ya dia ciri-cirinya dia tenang, santai, mau diapain orang tidak masalah dia itu. Didatangkan rezeki oleh Allah, dia bersyukur, dia ambil rezekinya, dia tidak kufur, dia sabar, dia tabah, dia tahu yang Allah berikan kepada dia, dia tahu yang Allah ambil kepada dia, dia tahu, tidak ada masalah. Makanya dia lebih enjoy, lebih banyak gembiranya, nyanyi-nyanyi macam-macam. Kadang-kadang kan kita dicela orang juga, masa ustadz nyanyi? Ya silahkan saja, tapi itulah tanda kegembiraan hati. Senang bersama Allah, senang bersama kecintaannya. Ya kita bergurau-gurau lah, bersenda gurau dengan Allah, berkelakar dengan Allah. Biasa itu, tidak ada aneh. Gitu saudaraku. Itu saja jawaban daripada pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.